Halo teman-teman, kembali lagi kita ketemu dengan saya Ahya Rosidi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada? Alhamdulillah keadaan saya tetap sehat walafiat, dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, saya ingin melanjutkan cerita perjalanan saya sebagai TKI Saudi Arabia. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan proses pembikinan SIM di Saudi Arabia, di tempat saya kerja ini, yaitu di Syarikah Istiqdam Abu Sarhad. Jadi setelah SIM saya jadi, saya sama teman-teman 11 orang langsung ditawarkan kerjaan di Abaha sana. Ada satu daerah namanya Abaha. Saya ditawarkan bawa bis baru untuk menjemput dan mengantar pulang kembali anak-anak kuliahan cewek-cewek di Universitas King Khalid namanya. Jadi ceritanya di sana itu 11 orang langsung dibawa, besoknya langsung dikasih bis, semuanya baru 11 orang. Masing-masing orang punya lokasi sendiri, pergi ke satu kecamatan masing-masing desa. Nah, begitu ceritanya. Di sana kita dapat kerja 3 bulan. Dari bulan Februari, Maret, April tahun 2019. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Jadi di sana kerja, pergi jemput anak-anak kuliahan itu, berangkat saya jam 4:30 sebelum waktu subuh, dan di perjalanan saya istirahat untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat langsung melanjutkan perjalanan. Jadi nama daerah tempat saya ngambil anak-anak kuliah, cewek-cewek kuliahan, itu ada di Abaha, nama daerahnya Sharma Duba. Duba begitu, bukan Sharma, Duba namanya. Terus daerahnya daerah pegunungan, sangat dingin di sana. Terus jarak tempuh perjalanannya itu 1 jam 15 menit dari tempat kos-kosan tidur. Jadi dari tempat kita nginap, tempat kita tidur, perjalanan sampai tujuan itu 1 jam 15 menit. Nah, di sana itu di Abaha itu kondisi jalannya itu kalau sudah keluar dari kota itu 95% itu tikungan semua. Jadi naik gunung, turun gunung, seperti itu.
sangat pelosok. Nah, itu dia di daerah Abha itu. Kalau dari kota Abha itu perjalanan bisa ditempuh 40 menit dari kota Duba pakai bis dengan kecepatan paling tinggi. Bis yang saya bawa itu kecepatannya disetel 80 paling tinggi kecepatannya. Jadi ya pengalaman di sana itu jemput pagi, nganter jam 2 siang, pulang. Nah, seperti itu perjalanan kerjanya dari hari Minggu sampai hari Kamis, seperti itu. Nah, daerah Abha itu termasuk daerah dingin, terus gunung-gunung banyak. Pokoknya daerahnya kebanyakan pegunungan di sana itu. Dan juga di sana pernah terjadi banjir yang mengorbankan sekian rumah, mengorbankan sekian manusia pada tahun sebelumnya. Saya kurang ingat tahunnya. Terus di sana itu punya gunung yang banyak pohon-pohon, seperti kalau di Indonesia dibilang hutan kayu, di sana juga ada di Abha itu. Nah, itulah sekilas cerita tentang di Abha. Jadi singkatnya di sana itu saya kerja 3 bulan, Februari, Maret, April. Nah, selesai kerja 3 bulan. Nah, itu kan kalau tidak salah 5 hari sebelum puasa selesai kerjanya. Setelah itu kita disuruh nunggu untuk mendapatkan informasi seperti apa, terus kerja di mana. Terus kita minta kerja di Jeddah, mau minta kerja bis umroh gitu. Setelah sekian hari, mungkin 2-3 hari, terus ada datang informasi untuk kita bahwa kita akan dijemput oleh bis dari Jeddah, dibawa ke Jeddah kerja. Nyampe di Jeddah 1 hari sebelum Ramadan, seperti itu. Saya ditawarin kerja untuk membawa trailer, tapi saya tidak mau karena favoritnya perusahaan itu, perusahaan tempat saya kerja itu favoritnya trailer. Banyak pekerjaan trailer di sini dia itu, tapi kita minta kerja bis umroh. Sementara di bulan umroh itu lagi puncaknya pekerjaan ataupun puncaknya orang ibadah umroh di Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, setelah kita minta, lama-lama diterima, terus langsung masuk yang 11 orang itu jadi sopir. Nah, setelah itu didata, terus dibikinkan surat keterangan untuk menjadi sopir, terus diajukan ke kantor bagian penanggung jawab masalah mobil. Nah, setelah itu disuruh lihat mobil mana yang mau dibawa. Tapi setelah sampai di parkiran, mobil tidak ada yang kosong, semuanya habis ada yang pegang. Singkat cerita, tidak lama kemudian, jarak 1 jam mungkin 2 jam, akhirnya datang lagi sebagian mudir yang mengurus tentang sopir bis untuk umroh juga, tapi dari hotel ke Masjid Haram. Orang yang jemaah umroh yang untuk sholat fardu 5 waktu, membawa jemaah umroh untuk sholat fardu 5 waktu. Terus akhirnya kita disuruh bawa mobil untuk jemaah umroh yang sholat 5 waktu di Masjidil Haram.
Jadi pada malam itu kita langsung disuruh kerja yang 11 orang, bawa mobil bis dari hotel ke Masjidil Haram. Nah, akhirnya kita dibagi mobil, yang satu mobil 2 sopir. Nah, begitu ceritanya. Jadi ada yang shift pagi ataupun ada yang shift malam. Yang penting sholat 5 waktu untuk jamaah umroh dari hotel ke haram itu ada sopirnya, mobilnya tetap bolak-balik. Nah, gitu. Nah, terus kebetulan saya di tempat hotel saya dapat itu namanya daerah Aziziyah. Nah, di situ tempatnya saya dapat di daerah Aziziyah. Ada yang kerja pagi, ada yang kerja malam. Nah, seperti itu ceritanya. Terus kelebihannya jadi sopir orang bawa dari hotel, dan kita tempat tidurnya di hotel. Terus kelebihannya di sana waktu itu kalau sudah selesai kerja boleh pergi umroh, tergantung sendiri. Nah, itu salah satu kelebihannya jadi supir umroh waktu bulan puasa. Dan saya kerja di sana 1,5 bulan. Jadi supir umroh dari hotel ke haram, dari puasa, awal puasa sampai selesai orang umroh, selesai musim selesai puasa. Setengah bulan setelah puasa masih kerja saya, pokoknya sampai habis pulang orang umroh. Nah, jadi salah satu kelebihannya jadi sopir umroh dari hotel ke haram itu, kita ataupun teman-teman yang mau melaksanakan ibadah umroh, jadi teman-teman berangkat semua selesai kerja. Ada yang sekali 2 minggu, ada yang 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu dia berangkat umroh. Kan kalau dari Masjidil Haram itu tempat mikotnya paling dekat kan Tanaim, seperti itu. Kalau itu yang paling dekat karena Tanaim Siti Aisyah di sana, Masjid Siti Aisyah namanya. Nah, itulah salah satu kelebihan orang jadi sopir bis untuk umroh yang bawa jemaah umroh dari hotel ke Masjidil Haram yang 5 waktu. Jadi sebelum waktu sholat kita bawa ke haram, sampai sana kita parkir, dapat ikut sholat jemaah. Selesai sholat jemaah, balik lagi bawa jemaah itu, nunggu dia datang, bawa lagi balik ke hotelnya. Nah, seperti itu aja kerjaannya. Ya, alhamdulillah saya merasa nikmat kerja di sana waktu itu di tahun 2019, bulan puasa tahun 2019. Karena apa? Gaji dapat, tambahan gaji dapat, ada tambahannya, dan dapat 200 rial dari hotel juga. Nah, itulah salah satu kelebihan dan nikmat juga karena dapat kerja, dapat umroh, seperti itu. Alhamdulillah, semoga semuanya terhitung jadi ibadah buat saya dan buat teman-teman yang menonton video ini dan teman-teman yang belum melaksanakan ibadah umroh ataupun sudah. Mudah-mudahan saya doakan yang sudah semoga diberikan kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Bagi yang belum, semoga Allah memberikan rizki dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Singkatnya, ini yang bisa saya ceritakan pengalaman saya kerja di tahun 2019 pada bulan puasa. Karena waktu itu kerja saya 1,5 bulan. Setelah itu saya balik ke perusahaan, serah mobil. Nah,
lama kemudian beberapa hari diganti mobilnya untuk membawa bis untuk membawa jamaah haji di waktu itu. Nah, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu saya cerita tentang perjalanan yang pernah saya alami sebagai TKI di Saudi Arabia. Dan untuk cerita selanjutnya tentang bagaimana perjalanan saya setelah itu, untuk mengawali cerita ini nanti kita lanjutkan di video yang akan datang. Semoga video ini dapat manfaatnya buat saya dan buat teman-teman yang mendengar video ini. Sekali lagi saya ingin mendoakan semoga teman-teman sehat semua, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.